Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Ketemu lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk seluruh siswa-siswi kelas 3A, 3B, dan 3C yang insya Allah akan Ustazah Hadni sampaikan di dalam video ini. Semoga penjelasan nanti akan menambah kepahaman kalian tentang pelajaran yang ada di agama kita sendiri, yaitu agama Islam. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut untuk menonton video pembelajaran kali ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Anak-anakku sekalian, video kemarin Ustazah sudah menjelaskan tentang pelajaran 9 di bagian 1, meyakini Allah Maha Mengetahui atau Asmaul Husnanya Al-Alim. Nah, untuk yang video kali ini kita akan membahas yang kedua, yaitu tentang Allah Maha Mendengar atau dalam bahasa Arabnya disebut As-Sami'. As-Sami' artinya Allah Maha Mendengar. Nah, apa yang dimaksud dengan Allah Maha Mendengar? Allah mendengar bisikan atau ucapan yang dilontarkan oleh hambanya, baik secara dalam keseharian dia atau ketika dia memohon dan berdoa kepada Allah. Jadi, baik ucapan yang kita lontarkan melalui mulut kita, melalui lisan kita, baik itu terdengar oleh orang lain atau tidak, atau hanya bisikan dalam hati saja, itu Allah akan mendengar. Kenapa? Karena Allah maha mendengar. Karena Allah memiliki asma as-sami' atau maha mendengar. Manusia diciptakan oleh Allah, tentu saja Allah tahu apa yang menjadi bisikan hati dari orang-orang yang bersujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah selalu memberikan limpahan kasih sayang dan pahalanya kepada orang-orang yang memohon kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa meminta apa saja kepada Allah. Tidak pernah malu, tidak pernah ragu untuk memohon. Karena mereka tahu bahwa Allah senantiasa mengabulkan setiap permohonan hambanya. Meskipun masa dikabulkannya doa itu tidak langsung, begitu berdoa langsung dikabulkan. Ada yang memerlukan waktu beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun. Namun insya Allah, selagi kita senantiasa melakukan perintah-perintah Allah, maka setiap doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, maka niscaya akan dikabulkan. Jadi kalau kita ingin sesuatu, berdoa saja. Allah Maha Mendengar. Ya, Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang meminta kepadanya. Seperti orang tua kan, kalau kita minta sesuatu sekali mungkin tidak diberi, 2 kali tidak diberi. Tapi kalau kita memohon pakai melas-melas, minta lama, boleh lama, kami mau ini, ujung-ujungnya mamanya lulu hatinya. Ya, sama juga ketika kita kemudian memohon dengan Allah dengan suara yang merendah, ya, karena Allah adalah pemilik diri kita. Ya Allah, sehatkanlah ibu dan ayah saya, ya Allah. Jadikanlah saya anak yang soleh, jadikanlah saya anak yang soleha, maka Allah akan mengabulkan. Nah, selain yang tadi Ustazah sampaikan tentang ayat Al-Quran yang menganjurkan kita berdoa kepada Allah, di dalam surah An-Nisa ayat 148 Allah juga berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima, yang artinya Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Di sini sudah jelas disampaikan bahwa Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Nah, jika kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Supaya apa? Supaya kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah selalu berhati-hati ketika berbicara. Karena kita tahu bahwa Allah Maha mendengar, maka kalau mau ngomong sesuatu, dipikirkan dulu, dicermati dulu, kira-kira perkataan kita ini betul atau salah, baik atau tidak. Ya, kenapa? Karena Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Manusia mungkin bisa tidak mendengar apa yang kita ucapkan, tapi Allah akan selalu mengetahui dan mendengar apa saja yang kita ucapkan. Baik itu kita lontarkan dalam lisan kita atau melalui mulut kita atau bisikan hati kita. Itu Allah Maha tahu dan Maha mendengar. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan jika kita mengakui bahwa Allah adalah Maha mendengar atau memiliki asma as-sami', yaitu selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena tadi di dalam surah An-Nisa tadi Allah mengatakan Allah tidak menyukai perkataan buruk baik yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Jadi kalian harus terbiasa untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Kelak di yaumil akhir itu semua anggota tubuh kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan selama di dunia. Nah, jika telinga kita ini senantiasa mendengarkan hal-hal yang buruk, maka dia juga akan mendapatkan akibatnya, ya. Akan mendapatkan akibat dari disalahgunakannya telinga yang Allah berikan untuk kita. Ya. Bahkan ada yang mengatakan para ulama itu dalam sebuah hadis Rasulullah, kalau kita sering mendengar hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak dibenarkan, maka itu dicurahkan nanah ke dalam nanah yang berasal dari api neraka itu ke dalam telinga kita. Jadi senantiasalah kita menjaga telinga kita ini dari mendengar hal-hal yang buruk. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah senantiasa mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ada orang baca Quran, kalian jangan lari. Kalian jangan tutup telinga. Kenapa? Karena yang melakukan itu adalah syaitan. Hanya jin dan syaitan saja itu yang menutup telinganya ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan. Jadi kalau ada orang ngaji, dengarkan baik-baik. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis kan Allah menyukai orang-orang yang mengajar. Kalau tidak mampu mengajar, maka belajar. Kalau tak mampu belajar, maka mendengar. Jadi kalau kita tidak mampu mengajarkan ayat-ayat Allah, kita belajar. Kalau belajar pun kita masih tak mampu, minimal kita mendengarkan ayat-ayat Allah. Ketika ada orang yang baca Quran, dengarkan. Kenapa? Karena nanti kita juga dapatkan pahala kebaikan dari kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada temannya yang baca Quran, jangan disuruh diamlah kok tuh. Kecuali kalau misalnya teman kita baca Quran itu pada kondisi atau situasi yang memang tidak boleh ada suara, ya. Tapi kalau misalnya dia lagi, misalnya kalau di sekolah lagi istirahat, kemudian dia baca dan kita merasa terganggu dengan bacaannya, nah berarti ada sesuatu dalam diri kita, karena yang terganggu dengan ayat-ayat Allah itu ketika dibacakan hanyalah jin dan syaitan saja. Kemudian yang keempat yang harus kita lakukan ketika kita meyakini dan mengakui Allah Maha mendengar adalah senantiasa menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Ini mirip dengan yang pertama tadi ya. Berhati-hati ketika berbicara. Jadi kalau ada hal-hal yang perkataan-perkataan yang tidak baik jangan dilontarkan, apalagi itu disengaja disampaikan dengan orang lain. Ngolok teman, misalnya sengaja ngolok teman. Mana ada orang tak sengaja ngolok? Kalau lagi ngomong-ngomong kemudian ngolok, itu kan pasti dari kesadaran. Nah, termasuklah kalau misalnya kita nonton lawakan, hati-hati ya, karena biasanya para pelawak itu mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Tadi kan kita disuruh mendengarkan hal-hal yang baik, ya kan? Nah,
kalau kita sering mendengar hal-hal yang tidak baik, nanti lisan kita terikut, tanpa sadar ikut-ikutan masuk dalam otak kita kata-kata yang tak baik itu. Kemudian dengan tanpa disadari mungkin kita bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik itu. Ya, kenapa? Karena tadi mendengar tadi, sering mendengar, sering melihat, ya. Nah itu, jadi senantiasalah kita menjaga diri kita dan menghindari diri kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Kalau ngomong dengan orang tua, ada caranya. Orang tua tidak boleh dibentak. Kenapa? Kalau dibentak dapat dosa kita. Ya, berdosa besar jika orang tua itu dibentak. Oke, baik anak-anak, demikian penjelasan Ustazah tentang Allah Maha Mendengar. Ingat bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan dari Allah, baik itu sesuatu yang tampak atau sesuatu yang tidak tampak. Karena apa? Karena Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar. Jangan kita merasa bahwa perbuatan yang kita lakukan itu tidak diketahui oleh orang lain. Walaupun seluruh manusia tidak mengetahui apa yang kita lakukan, namun sesungguhnya Allah mengetahuinya. Terlebih di setiap diri kita, di sebelah kanan dan kiri kita itu senantiasa ada dua malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat semua amal perbuatan manusia selama di dunia. Baik anak-anak, terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran kali ini hingga selesai, dan semoga pelajaran hari ini bisa menambah keyakinan kita atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.